aktif untuk mengajar di mana guru aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Maksudnya itu seperti saya mengajar sekarang, itu termasuk metode secara langsung. Nah, sedangkan kalau metode yang lain kayak metode inquiring, metode berbasis masalah itu lain lagi. Soalnya di sini membahas metode pembelajaran secara langsung. Secara langsung itu tatap muka, bukan yang video call ataupun kayak apa biasanya kan? Ya daring itu ya, offline, online itu tidak termasuk. Pokoknya yang tidak menggunakan aplikasi. Meskipun menggunakan aplikasi, tetap muka itu tidak termasuk metode secara langsung. Jadi yang dimaksud metode secara langsung itu bertatap muka di kelas ataupun di tempat yang dimana yang sudah ditentukan. Nah, yang selanjutnya ialah perincian metode pembelajaran secara langsung. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang jelas. Nah, apa itu saudara tujuan pembelajaran yang jelas? Tujuan pembelajaran yang jelas ialah guru menetapkan tujuan pembelajaran yang spesifik dan terukur untuk sesi pembelajaran. Maksudnya itu harus menetapkan apa tujuan pembelajarannya sekarang, gitu. Dan di dalam sesi pembelajaran. Dan yang kedua ialah pendahuluan. Nah, pendahuluan itu termasuk kayak di awal-awal guru memperkenalkan konsep atau topik yang akan diajarkan. Kayak saya, baik di sini saya akan menjelaskan. Nah, itu termasuk pendahuluan. Kayak saya itu masih tahu sekarang pelajaran ini, topiknya ini akan dibahas ini. Jadinya kalian itu persiapkan ini, itu kan? Itu termasuk pendahuluan. Yang ketiga ialah penyajian materi. Apa itu penyajian materi? Guru menyampaikan informasi utama atau materi pembelajaran secara sistematis. Saya itu harus menyampaikan informasi utama. Contohnya, kayak pelajaran matematika. Soalnya saya ngajar matematika ya. Sekarang semuanya ngajar matematika. Saya itu harus menyampaikan semuanya di dalam LKS matematika sekarang membahas prerogatif. Saya itu harus menjelaskan gimana itu prerogatif, cara menghitungnya, rumusnya gimana, cara saya itu ngasih tahu kalian, cara yang lebih cepat, yang sekiranya kalian itu cepat nangkep gitu. Jadinya saya itu harus ngasih tahu dulu apa informasi yang akan dijelaskan di dalam materi pembelajaran yang saya ajarkan. Paham kan? Ngerti kan? Nah, yang keempat ialah pertanyaan atau diskusi. Yang nomor 4 ini biasanya hampir akhir-akhir. Pertanyaan atau diskusi. Semuanya saya masih pertanyaan ya. Ayo, apa yang dimaksud ini? Kalian kan jawab. Kadang bisa lewat game kan ya pertanyaan. Kalau diskusi itu semuanya saya ngasih soal per kelompok. Ngasih soal per kelompok itu terus dikumpulkan. Biasanya sebelum dikumpulkan itu didiskusikan dulu sama kelompoknya. Benar tidaknya kalau ini kurang, apa yang kurang itu biasanya didiskusikan dulu. Jadinya sebelum mengumpulkan itu didiskusikan dulu. Benar tidaknya, kalau sudah benar baru dikumpulkan. Kalau pertanyaan, biasanya kebanyakan guru itu ngasih pertanyaan itu secara langsung. Tuh. Jarang kalau ngasih tugas kecuali sudah mau hampir mau pulang gitu kan. Kadang ngasih PR, tugas gitu kan. Kalau mahasiswa ya dikasih tugas kayak buat video. Terserah guru atau saya kalau sudah mahasiswa berarti terserah dosennya. Nah, yang kelima ialah latihan atau penerapan. Latihan itu yang dimaksud latihan itu kayak saya latihan buka halaman ini. Pasti kan ada. Di setiap LKS itu ada kan latihan soal. Nah, itu termasuk yang nomor 5 ialah latihan dan penerapan. Penerapan itu kayak di latihan itu kan sudah ada soalnya apa. Nah, penerapan yang dimaksud penerapan itu kayak kalian tuh baca, nyari soal yang pertama, soal yang kedua.
kedua itu kan namanya penerapan. Jadinya kalian itu ya sama aja kayak ngulang gitu ya. Ngulang apa yang tadi dijelaskan. Kalian nyari lagi, kalian kan menerapkan. Oh, berarti yang tadi dijelaskan saya itu ini. Oh, berarti jawabannya ini. Gitu. Pasti di setiap LKS itu tidak mungkin tidak ada jawabannya kecuali kita mau mencari. Nah, yang keenam ialah evaluasi dan umpan balik. Evaluasi ini kayak saya mengevaluasi kalian. Kalian itu sudah bisa apa enggak dalam latihan soal itu? Kalian bisa apa enggak mengerjakan soal dari saya? Kalian bisa apa enggak menjawab pertanyaan yang saya kasih di pelajarannya saya? Terus tugas-tugas yang kalian kumpulkan ke saya gitu. Jadinya saya itu kayak mengevaluasi. Sebenarnya kalian itu banyak salahnya, saya itu bisa membenarkan, saya bisa manggil kalian gitu, gimana kok bisa ini salah gitu. Kan kadang itu bisa dikerjakan bersama-sama kan. Evaluasi itu kayak mencari solusinya, kayak benar enggak ya. Kalau kebanyakan guru itu keseringan kalau mengerjakan tugas itu biasanya kalau sudah mau apa ya, sudah dinilai, kadang kan dikoreksi bareng. Itu namanya evaluasi. Umpan balik itu balik ke saya lagi. Berarti kalau kalian tidak paham, berarti saya harus lebih lebih perinci, lebih jelas lagi, harus memperjelas metode pembelajaran yang saya ajarkan ke kalian supaya kalian itu cepat paham dan tidak bertele-tele. Namanya itu umpan balik. Jadinya evaluasi ini kayak itu dah, kayak merisi bersama, kayak saya evaluasi lagi, kalian itu bisa apa enggak di soal yang ini, kalian bisa apa enggak di pelajaran ini gitu. Jadinya tuh evaluasi dan umpan balik itu yang dimaksud dengan metode pembelajaran secara langsung. Berarti metode pembelajaran secara langsung itu tidak boleh dengan apa ya, video call gitu kan, yang saya jelaskan tadi itu tidak boleh. Jadinya metode pembelajaran secara langsung itu kayak gini gitu. Kalian, saya tanya, kalian kan tidak mungkin paham kan, meskipun kalian itu daring gitu kan kalian tidak mungkin dengarkan kan? Pasti buka WA, buka Instagram, buka TikTok dan yang lain. Tapi ada juga satu dua yang mendengarkan. Tapi kalau metode secara langsung itu kebanyakan itu kayak aktif, maksudnya muridnya aktif, dosennya aktif, gurunya aktif gitu. Pokoknya metode secara langsung ini aktif di dalam metode pembelajaran tersebut. Jadinya kalau langsung ini kan paham, gini gimana, nanti kan kasih pertanyaan paham enggak gitu. Kalau di chat, kalau di daring gitu kan kebanyakan paling yang nanya cuma 1-2. Itu pun tidak ada papan. Jadinya kalau metode pembelajaran secara langsung itu kalau tanya pas dikasih tahu jawabannya sama gurunya itu pasti akan ditulis. Kalian akan menulis. Sedangkan kalau daring, dosennya bilang jawabannya, kadang-kadang itu tidak menulis. Kebanyakan males gitu kan. Jadinya metode pembelajaran secara langsung itu ya kayak gini, tatap muka. Sama-sama aktif, murid aktif, guru juga aktif. Paham dari sini? Benar, paham? Paham. Tidak ada pertanyaan? Tidak. Baik, saya akan akhiri pembelajaran hari ini. Cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.